teman-teman Usdi semua, balik lagi di Sip Talks kali ini. Ceng 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 ceng. Ala-ala intro ya. Baik lagi teman-teman semua di podcast Sip Talk kali ini sama gue Siva Fauzia. Ya teman-teman semua, kali ini kita mau ngebahas tentang salah satu topik yang lagi in banget ya di generasi milenial sekarang. Kalau teman-teman pada tahu, mungkin ada beberapa yang udah tahu ya tentang istilah ini tuh, kita akan ngebahas quarter life crisis. Ya, quarter life crisis atau bahasa Indonesianya itu krisis seperempat abad. Kalau ada teman-teman yang belum tahu, quarter life crisis itu adalah periode saat seseorang berusia 18-30 tahun yang mereka itu ngerasa nggak memiliki arah, khawatir, bingung, galaunya tuh akan ketidakpastian kehidupan mereka di masa mendatang gitu loh. Umumnya ya, gejala-gejala mereka ini tuh meliputi kekhawatiran, masalah relasi, percintaan, karir, dan juga kehidupan sosial teman-teman. Dan gak hanya itu, biasanya ya teman-teman, orang-orang yang ngalamin quarter life crisis ini itu tuh mempertanyakan gitu loh eksistensi mereka sebagai manusia. Bahkan ada beberapa orang yang nyampe kayak ngerasa bahwa dirinya tuh nggak punya tujuan hidup gitu loh. Kalau untuk gue sendiri ya, sebagai manusia yang emang lagi ada di umur-umur yang di dalam quarter life crisis, gue kebetulan umur 22 dan kebetulan juga lagi merasakan fase-fase ini. Jadi curhat kan ya. Gue ngerasa juga kayak gitu sih, kurang lebih gitu loh. Bingung, galau, apalagi kalau ngelihat temen-temen yang udah sukses duluan ya, tuh kayak yang aduh makin deh berasa kayak yang aduh galau banget, berasa kayak orang yang paling galau di dunia ini gitu loh. Tapi bukan dalam artian gue iri ya, maksudnya kayak yang gue kok belum bisa ya, gue selalu mempertanyakan itu sih ke diri gue sendiri, kayak kok gue belum bisa ya kayak dia, kok gue nggak bisa secepat dia ya gitu. Padahal emang salah sih kan ya, karena kan setiap manusia tuh punya porsinya masing-masing ya nggak sih, punya porsi dan waktunya masing-masing. Cuman ya emang kita, buat gue dan teman-teman yang lain yang emang lagi di umur-umur segini dan merasakan krisis ini, pasti emang bakal ngerasain itu, mikirnya tuh kayak gitu loh. Ini kalau teman-teman belum tahu ya, ada beberapa kondisi yang sering memicu terjadinya quarter life crisis ini, diantaranya mengalami masalah pekerjaan atau finansial, merencanakan karir masa depan, menjalani hidup mandiri untuk pertama kalinya, menjalani hubungan romantis yang serius untuk pertama kalinya, mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan yang serius sekian lama, melihat teman sebaya sudah mencapai impiannya terlebih dahulu, juga membuat keputusan pribadi atau profesional yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sumpah ya, dari beberapa poin ini tuh gue relate semua dong. Kayak yang lagi ngerasain gitu loh di tahap ini gitu. Khususnya juga di poin merencanakan karir dan masa depan itu sih. Apalagi kayak yang gue nggak ngerti ya, padahal ya udah hidup dijalanin aja kan harusnya ya. Cuman kayak ngelihat temen-temen udah pada selangkah lebih maju atau udah ada yang bahkan sukses duluan gitu loh. Rasanya tuh kayak yang aduh gue kapan, terus gue harus ngapain gitu loh, gue bingung gitu loh. Jadi kita yang bingung sendiri gitu loh teman-teman. Padahal sebenarnya kita juga udah ngelakuin, kita juga udah berjalan gitu, nggak yang diem di tempat. Tapi karena ngelihat orang lain, jadinya kita ngerasa kayak yang pressure sama diri sendiri gitu loh. Jatuhnya jahat gak sih kalau kayak gitu sama diri sendiri ya? Sumpah ini tuh jangan dicontoh. Dan juga mungkin ada teman-teman yang belum tahu tanda-tanda quarter life crisis. Yang pertama ada sering ngerasa bingung mengenai masa depannya. Yang kedua ada merasa terjebak dalam situasi yang gak disukain. Yang ketiga sulit ngebuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Yang keempat ada kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat. Yang keenam, khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri. Yang ketujuh, ada merasa iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dulu mencapai impiannya. Aduh, berat juga ya poin-poinnya.
yang nusuk banget tuh poin yang sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat. Gimana ya, banyak banget teman-teman gue, dan sebenarnya gue nggak termasuk banget sih, maksudnya teman-teman gue banyak banget yang hidupnya tuh kayak yang masih dikontrol sama ini loh, sama keluarga mereka di umur yang masih muda, yang harusnya mereka tuh nggak begitu, yang harusnya mereka tuh masih jadi anak loh gitu loh, masih jadi tanggungan keluarganya, tapi mereka udah harus nanggung semua beban orang tua mereka, dan jadinya hidup mereka yang masih muda itu, yang dari remaja ke dewasa muda itu dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang gak sesuai sama apa yang dia mau gitu loh. Jadi jatuhnya kayak ya masih dikontrol aja sama orang tuanya. Itu sih. Ya gue juga percaya sih sebenarnya kalau semua orang tuh pasti dititipin masalah sesuai dengan apa kemampuan mereka gitu. Jadi gue ngerasa pasti mereka mampu, cuman ya gimana ya, yang namanya mental semua orang tuh beda-beda, jadi pasti ada aja gitu yang ngerasa kesusahan atau gimana. Nah, buat teman-teman yang lagi ngalamin atau yang ngerasa di sekelilingnya ada orang yang lagi ngalamin krisis ini, bisa dicoba banget nih cara ngehadapin quarter life crisis kayak gimana. Yang pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini poin yang paling susah. Dari sekian poin yang susah, ini yang paling susah. Maksudnya kita ya, kalau gue sebagai perempuan ngelihat perempuan lain gitu loh, pasti ada aja kayak yang lebih tinggi misalnya, atau yang lebih kurus gitu. Nanti setiap ketemu di jalanan pas-pasan gitu ya teman-teman, ada aja tuh kayak, kok gue gendut banget ya kalau dibandingin dia gitu, kok gue pendek banget ya kalau dibandingin dia. Itu sih maksudnya, kita kalau gue sebagai perempuan ngerasanya kenapa kita tuh susah banget untuk ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Itu sih, gue sendiri juga masih belajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ubah keraguan menjadi tindakan. Sebenarnya benar sih ubah keraguan menjadi tindakan, cuman emang alangkah baiknya sebelum menjadi tindakan, ragu-ragu juga itu penting sih. Maksudnya kita berpikir ya, jangan yang ragu-ragu terus gitu loh. Jangan yang waktu lo tuh dihabisin buat ragu-ragu doang. Jadi lo berpikir baik buruknya dan bla 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 bla, dan jadiin itu tindakan. Jadi jangan terlalu lama berpikir juga gitu loh. Cuman bukan berarti disuruh berpikir itu ya lo bakal mikir terus dan lo gak bakal bertindak. Itu salah juga ya teman-teman. Dan terus yang ketiga, temukan orang-orang yang bisa mendukung Anda. Ini sih sebenarnya penting sih untuk nyari orang yang bisa ngedukung. Kalau gue pribadi, keluarga udah pasti ya, temen, pasangan itu udah pasti. Kalau misalnya gue misalnya nih, ada beberapa permasalahan hidup yang emang gue gak bisa ceritain ke orang tua gue, dan gue cerita ke temen gue gitu loh. Jadi gue ngerasa terbantu banget dengan adanya temen gue ini gitu loh. Kalau gue gak cerita ke dia, gue belum tentu bisa ngambil keputusan, terus berpikir lebih jernih gitu loh. Makanya penting banget kita untuk nyari orang-orang di sekeliling kita tuh yang bener-bener fix cocok gitu loh sama kita. Dan alhamdulillahnya gue udah dapet gitu. Dan yang keempat, ada belajar mencintai diri sendiri. Sebenarnya ini juga susah ya, seperti poin yang pertama, karena gimana ya, ada aja salahnya diri sendiri tuh. Ya karena sebenarnya teman-teman yang lagi ngerasain quarter life crisis nih kadang-kadang lupa gitu loh sama apa-apa yang udah mereka punya. Mereka tuh jadi lupa ngehargain diri mereka sendiri. Jadi mereka ngeliatnya kurangnya aja gitu loh teman-teman, ngeliat kurangnya mereka tanpa ngeliat padahal di diri dia sendiri tuh banyak loh kelebihan gitu loh. Ya sebenarnya juga gue masih
belajar juga untuk mencintai diri sendiri gitu. Intinya harus selalu ada kemauan sih, kemauan untuk lebih better dari hari kemarin gitu teman-teman ya. Jadi semangat untuk yang masih belajar mencintai diri sendiri. Gue harap kita semua bisa cinta banget sama diri kita masing-masing. Oke, terus perlu menjadi catatan ya teman-teman bahwa quarter life crisis ini tuh bisa nyerang siapa aja. Karena sebenarnya masalah di hidup tuh wajar gitu loh. Dan kita juga nggak boleh gitu teman-teman nganggap ini remeh gitu. Karena sebenarnya dari kasus ini ya, dari krisis ini banyak banget teman-teman yang sampai kena mental kalau kata anak zaman sekarang ya. Ya gue juga anak zaman sekarang sih udah. Ya maksudnya banyak banget yang sampai kesehatan mentalnya mereka terganggu gitu loh. Semoga kita sama-sama bisa terlepas dari krisis ini. Krisis yang sebenarnya kita semua tuh gak mau ada di hidup kita. Jadi teman-teman jangan lupa perhatiin semua kebutuhan jiwa lo, mental lo, raga lo, ngerawat diri, konsumsi makanan yang bergizi, jaga kesehatan lo semua. Biar kita nih nggak perlu deh ketemu sama quarter life crisis kayak gini nih, apalagi sampai ketemu psikolog atau psikiater ya teman-teman, amit-amit ya. Jadi sekian aja dari gue, segitu dulu. Terima kasih teman-teman. See you on the next podcast. Bye.